Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Riza Alfiki, Rotania Mulatifah, dan Sandi Fajar Alfiansah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai konsep dasar pembelajaran akidah akhlak. Saya Rotania Ummul Latifah dengan NIM 203190094. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran akidah akhlak di MI atau SD. Secara sederhana, istilah pembelajaran bermakna sebagai upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan pengertian akidah akhlak merupakan salah satu mata pelajaran dalam kelompok pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada kurikulum madrasah. Akidah merupakan akar atau pokok agama, sedangkan akhlak merupakan aspek sikap hidup atau kepribadian hidup manusia yang mengatur berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhubungan dengan manusia dan manusia lainnya. Jadi, pendidikan akidah akhlak adalah sebuah usaha untuk menyiapkan siswa agar mengetahui, memahami, dan melakukan ajaran agama Islam serta menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Saya Riza Alfiki dengan NIM 203190090 ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Rotania. Tadi Mbak Rotania telah menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran akidah akhlak. Sekarang saya ingin menjelaskan mengenai karakteristik pembelajaran akidah akhlak. Sebelumnya, mata pelajaran akidah akhlak itu merupakan mata pelajaran yang masih satu rumpun dengan pendidikan agama Islam, di mana pembelajarannya itu berisi pemahaman, pengetahuan, dan juga penghayatan tentang ajaran-ajaran Islam yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, karakteristik mata pelajaran akidah akhlak ini lebih menekankan kepada pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan siswa terhadap keyakinannya dan juga bagaimana perwujudan dari keimanan tersebut serta bagaimana siswa tersebut hidup dan bagaimana siswa tersebut melakukan sebuah tindakan dan bagaimana siswa tersebut menjaga lisan atau ucapannya. Karakter pembelajaran akidah akhlak di madrasah ibtidaiyah ini lebih menekankan kepada aspek pembentukan keyakinan dan juga keimanan yang benar dan kokoh pada diri siswa terhadap rukun iman. Apa saja itu rukun iman? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi, lebih menekankan pada hal-hal tersebut, bagaimana siswa meyakini dan bagaimana siswa dapat mengamalkan keyakinannya tersebut. Lalu, bagaimana proses pembentukannya? Proses pembentukannya ini melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap pengetahuan, kemudian penghayatan siswa, dan yang terakhir yaitu kemauan atau motivasi yang ada pada diri siswa sendiri. Dalam mata pelajaran akidah akhlak, tentunya ada tujuan dari pembelajaran tersebut. Tujuan dari pembelajaran akidah akhlak yaitu menanamkan dan meningkatkan keimanan serta mempertinggi kesadaran untuk berakhlak mulia sehingga menjadi peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, pembelajaran akidah akhlak juga menanamkan nilai-nilai akhlak seperti toleransi, jujur, bekerja keras, dan juga mandiri.
Nah, tujuan dari pembelajaran akidah akhlak di madrasah ibtidaiyah yaitu menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian pengetahuan, pemahaman, dan juga penghayatan melalui pembiasaan yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Pembiasaan-pembiasaan ini dilakukan untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, tujuannya yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela. Jadi, diharapkan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran akidah akhlak ini dapat mengimplementasikan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya dari segi pengetahuan saja, tetapi bagaimana peserta didik dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Fajar Alfiansyah, NIM 20 31900096. Di sini saya akan menerangkan tentang pembelajaran abad 21 dan implikasinya. Yang pertama yaitu pembelajaran abad 21. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah gaya hidup manusia, baik dari segi bekerja, bersosialisasi, bermain maupun belajar. Memasuki abad 21 ini, kemajuan teknologi telah memasuki berbagai sendi kehidupan, tidak terkecuali yaitu di bidang pendidikan. Pendidikan abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan penggunaan TIK. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21 agar mampu mengikuti arus perkembangan teknologi terbaru, terutama pada ranah komunikasi yang telah memasuki ke sendi kehidupan. Maka dari itu, siswa diharuskan untuk bisa menguasai 4 keterampilan yang sering disebut dengan 4C. Yang pertama, berpikir kritis, komunikasi, kreatif, inovatif, dan kolaborasi. Pentingnya keterampilan belajar di abad 21 sebagai tuntutan pengembangan sumber daya manusia yang untuk menjadi yang lebih baik dengan cara memperbarui kualitas pembelajaran dan juga konsep pembelajaran dengan prinsip bahwa pembelajaran berpusat pada siswa yang bersifat kolaboratif, konseptual, berpikir, dan terintegrasi dengan masyarakat. Bahan ajar, media, serta metode pembelajaran akidah akhlak diharapkan mampu menciptakan kualitas karakter, sikap peserta didik yang jauh lebih baik. Peserta didik yang dapat menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik merupakan sebagai bentuk keberhasilan dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu implementasi pembelajaran akidah akhlak pada abad 21. Penerapan pembelajaran akidah akhlak pada abad 21 ditujukan pada pembentukan karakter peserta didik. Siswa tidak hanya memperdalam dari segi keintelektualan saja, tetapi siswa juga dapat belajar pada karakter atau pribadi siswa tersebut. Dalam penerapannya, guru harus mampu memberikan pembelajaran yang bermakna pada suatu proses belajar berlangsung. Guru menggunakan berbagai macam sumber belajar dan menguatkan materi yang dipelajari. Selain itu, kefasihan siswa dalam proses belajar harus diperhatikan, karena hal tersebut dapat menjadi tolak ukur guru untuk mengetahui apakah proses belajar tersebut berjalan dengan lancar. Dalam proses pembelajaran ini pun mengacu pada pendapat Marzuki, yaitu bahwa karakter identik dengan akhlak, sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal, yang meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhan, manusia itu sendiri, dengan sesama, maupun dengan lingkungannya, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan, berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Penerapan pembelajaran akidah akhlak dalam upaya membentuk karakter pada peserta didik mengacu pada tata tertib maupun aturan yang telah direncanakan dalam setiap kegiatan pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan. Perencanaan pembelajaran sebagai bentuk upaya pembentukan karakter menurut guru untuk menyusun perencanaan pembelajaran, media yang digunakan, serta bentuk pembelajaran berdasarkan dengan tujuan.
Untuk mengetahui keberhasilan peserta didik pada pembelajaran akidah akhlak, guru perlu melakukan evaluasi apakah pembelajaran tersebut berhasil atau tidak. Kesimpulannya adalah pembelajaran akidah akhlak adalah sebuah usaha untuk menyiapkan siswa agar mengetahui, memahami, dan melakukan ajaran agama Islam serta menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik pembelajaran akidah akhlak di MI atau SD adalah sebagai salah satu mata pelajaran dalam rumpun pendidikan agama Islam yang mengandung makna sebagai pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan ajaran Islam sebagai pedoman hidup. Tujuan pembelajaran akidah akhlak di MI atau SD yakni menanamkan dan meningkatkan keimanan serta mempertinggi kesadaran untuk berakhlak mulia sehingga peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerapan pembelajaran akidah akhlak mengacu pada tata tertib maupun aturan yang telah direncanakan dalam setiap kegiatan pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.